Banyak pihak mendorong penyelesaian konflik di Desa Wadas segera dilakukan, termasuk agar proyek strategis nasional penambangan batu andesit dikaji kembali. Lalu apa solusinya, termasuk yang tengah dijajaki para wakil rakyat? Bagaimana pula dampak penambangan batu andesit di Desa Wadas bagi lingkungan dan mata pencaharian warga? Kita akan bahas masalah ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Jamil, dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang Wiratraman yang bergabung lewat sambungan telepon, dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Bapak-bapak, apa kabar? Semoga sehat. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Isnur dulu. Melihat kericuhan yang terjadi dalam pengukuran tanah di Wadas ini, apa ya LBHI melihatnya? Ya, ini sebenarnya bukan kericuhan, Mbak. Tapi bagaimana negara menggunakan aparat kekuasaannya, kepolisian, datang dan mengatakan tindak. Datang dengan kekuatan yang bersenjata dengan penuh, dan kemudian mengkondisikan mereka dengan intimidasi dan penangkapan untuk mereka tidak melakukan penolakan. Jadi itu situasinya. Kerusuhan nggak pernah ada jika kepolisian tidak datang. Kita masih ingat tahun lalu, 2021, bulan April, juga sama. Ketika mau mengukur, kemudian dikawal oleh polisi. Jadi Bung Isnur melihat ini apa? Ada abuse of power atau apa? Iya, benar, ada abuse of power. Jadi kalau warga selama ini mencoba untuk berdialog, datang ke BBWSO, bertemu, bahkan nggak ditemui. Jadi cara-cara yang dipakai, cara-cara represif, cara-cara kekerasan untuk memasakkan kehendak gitu. Bahkan warga yang sedang di musola saja, sedang di masjid saja, sedang bermujahadah gitu ya, sedang beribadah, itu ditangkap-tangkepin gitu. Diarahkan untuk masuk mobil tahanan. Itu yang LBH Jogja yang gimana LBH temukan di lapangan. Oke, saya tanyakan ini ke Bung Nasir. Apakah temuan ini dilihat juga oleh Komisi 3 DPR saat kunjungan ke Wadas? Iya, terima kasih Priska. Ada miskomunikasi antara penyelenggara pemerintah di Jawa Tengah dengan masyarakat di Desa Wadas. Hubungan yang tidak intensif, ya, komunikasi yang buruk. Itu yang membuat kemudian ada mispersepsi di dalam di dalam menyelesaikan atau katakanlah upaya untuk meminta kepada warga di Desa Wadas agar material berupa batu andesit yang ada di desa mereka itu bisa digunakan sebagai bahan untuk pembangunan bendungan bener. Jadi mispersepsi ini membuat istilah penyelenggara pemerintah di sana itu tidak sabar, ya, tidak sabar, dan itu diakui kan tadi sempat diakui oleh Ganjar sebagai gubernur di sana. Nah, dan dia tadi juga saya dengar akan memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat setempat. Jadi saya katakan bahwa meskipun di dalam undang-undang pokok agraria, ya, di pasal 18 itu disebutkan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan umum dan juga demi kepentingan bersama dengan masyarakat, hak atas tanah itu bisa dicabut, ya, tapi diatur dengan undang-undang. Tapi harus diingat juga bahwa hak milik itu bukan hanya soal kepemilikan semata, tapi juga ada aspek psikologis, ya, yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintah. Saya sampaikan misalnya, kita lihat saja misalnya, ya, kalau misalnya ada perumahan prajurit, ya, baik TNI maupun Polri. Ketika penghuni asrama itu sudah pensiun dan mereka masih menetap di sana, lalu kemudian ada rencana baru terkait dengan perumahan itu, lalu mereka minta dipindahkan, mereka juga menolak, begitu kan? Nah, menolak. Jadi memang itu yang bukan milik mereka, itu bukan milik mereka. Apalagi ini milik mereka, begitu milik ya? Mereka, milik mereka. Jadi harus diperhatikan juga faktor psikologis, ya, yang dimiliki oleh warga. Jadi jangan semata-mata merujuk kepada undang-undang yang bisa mencabut dan lain sebagainya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa, negara, dan lain sebagainya. Oke, apakah faktor psikologis ini juga kalau dari Pak Herlambang yang melihat bahwa akhirnya Pak Herlambang dan kawan-kawan mengecam kekerasan di Wadas bersama dengan 55 aktivis. Apa yang melandasi aksi ini sebenarnya, Pak Herlambang?
terputus, kita ke Bung Isnur lagi. Jadi kalau tadi ada miskomunikasi yang dianggap oleh Komisi 3. Nah sekarang bagaimana kalau dari warga yang ditangkap seperti apa? Apakah masih membuka ruang dialog? Inilah yang diharapkan atau seperti apa, Bung Isnur? Jauh dari miskomunikasi saja, Bang Nasir. Tapi ini ada semacam yang kemarin disebut oleh Pak Desmond, ada semacam manipulasi. Karena dituliskan izin-izinnya untuk pengadaan tanah untuk pembangunan waduk. Sedangkan Wadas ini bukan wilayah pembangunan waduk. Jadi izinnya, amdalnya, pengadaan tanahnya untuk wilayah waduk. Tapi sebenarnya bukan. Itu waduk di wilayah yang lain. Wadas ini adalah penambangannya, bahan untuk waduk. Nah yang warga tolak ini, waduk ya silakan bangun. Tapi jangan tambang dari wilayah sini. Apalagi diketahui Kementerian ESDM bilang tidak ada izin pertambangan di wilayah Wadas. Jadi soal penambangan batu andesitnya ini yang jadi masalah. Ya, jadi amdalnya, izin pengadaan lahannya itu untuk waduk. Ya. Nah, waduk itu nggak dibangun di Wadas, di tempat lain. Jadi itu masalah utama juga. Jadi dari administrasi prosedur ada banyak kemudian masyarakat protes di situ. Apalagi diketahui tambang izinnya nggak ada gitu, IUP-nya. Dan di Undang-Undang Minerba, Bang Nasir, penambangan tanpa izin itu pidana loh. Ancamannya 10 tahun. Jadi ini kemudian, ini yang bermasalah secara administratif. Saya tanya ke Bung Nasir, apakah masalah serius ini juga yang dilihat oleh Komisi 3 DPR? Tadi kalau misalnya tuduhannya manipulasi tentu sangat serius dong. Begini, jadi yang kami ketahui ada surat keputusan izin penetapan lokasi yang itu dibuat oleh satu surat. Jadi pinter juga ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi nggak terpisah dibuat suratnya antara pengambilan material batu andesit dengan penetapan lokasi pembangunan bendungan bener itu. Ya, jadi ada satu surat ya yang dua penetapan lokasi. Satu penetapan lokasi pembangunan bendungan bener dan satu lagi soal pengambilan batu andesit di Desa Wadas. Yang jarak antara bendungan dengan Desa Wadas itu lebih kurang 10 km, ada yang menyebutkan 12 km. Nah, itu yang ditolak oleh masyarakat Desa Wadas, oleh mayoritas masyarakat Desa Wadas. Karena apa? Karena di dalam AMDAL ya, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai, disebutkan memang ada beberapa sumber daya alam berupa batu andesit yang juga ada di tempat lain. Jadi masyarakat di Desa Wadas bilang, ya udah nggak usah ambil di tempat kami lah, ambil tempat lain saja begitu. Kami khawatir ya masa depan kami terancam dalam arti air, sumber mata air kami terancam, komoditas pertanian, perkebunan kami nanti nggak tahu rimbanya ke depan dan sebagainya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu, ya, karena memang dalam AMDAL itu disebutkan bukan hanya di Desa Wadas, tapi di tempat lain juga ada material seperti itu. Tapi memang menurut Balai Besar Wilayah Sungai, kandungan, kemudian secara teknis dan kualitas batu andesit di Desa Wadas itu sangat layak dan memang sangat diharapkan menjadi material pembangunan bendungan bener itu. Itu alasan mereka. Oke. Nah, saya mau tanyakan ke Pak Herlambang. Sekarang Pak Herlambang, selamat malam, apa kabar? Baik, Mbak. Ya, kalau dari Pak Herlambang melihatnya di sini masalahnya di mana? Karena Pak Herlambang bersama 55 aktivis mengecam kekerasan yang terjadi di Wadas. Ya, kami ini para akademisi ya Mbak, dari berbagai kampus sampai sekarang sudah ada 80 akademisi yang bersolidaritas dan kebetulan memang kasus semacam Wadas ini bukan pertama kalinya pemerintah memaksakan upaya pembangunan dengan cara-cara kekerasan dan itu selalu mengorbankan rakyat. Kedua, bahwa kita ini masih mempertimbangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari rakyat itu dilindungi oleh konstitusi, berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara pemerintah memastikan kesejahteraan atau cita-cita konstitusi itu terjadi. Nah, selama ini kan selalu pertimbangan pembangunan, investasi, apalagi ini dalam konteks proyek strategis nasional, itu seringkali mengorbankan hak asasi manusia. Itu saya kira yang menjadi perhatian kita semua. Oke, nah jadi kalau soal PSN ini dari
akademisi mengharapkannya ditinjau kembali atau boleh jalan terus asal dialognya juga berjalan? Begini ya, jadi tidak seperti apa mengatakan ya atau tidak. Tentu kita harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Pidato Jokowi sebenarnya di tahun lalu agak paradoks itu, ketika bicara hak asasi manusia disandingkan dengan rezim investasi. Nah, jadi perbincangan perlindungan hak-hak warga negara itu justru orientasinya apa yang kita sebut market friendly human rights paradigm atau paradigma hak asasi yang ramah pasar atau investor. Kedua, mega proyek atau infrastruktur termasuk percepatan investasi itu lebih mewakili kepentingan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan itu tidak hanya menciptakan konflik agraria atau pelanggaran HAM, tapi juga merusak lingkungan. Nah, kalau kajian akademis soal ini dari kawan-kawan akademisi apa pertimbangannya soal Wadas ini dianggap tidak untuk dilanjutkan kembali proyeknya? Catatannya begini ya, kita sudah seringkali membuat eksaminasi putusan pengadilan, bahkan kita juga kerap kali melakukan amicus curiae ke peradilan. Kita juga mengadakan bedah AMDAL. Seringkali suara akademisi disampaikan, walaupun kadang kita tahu bahwa kita ini hanya bisa menyuarakan kebijakan jalan terus. Ya. Contoh misalnya Kendeng yang dulu. Kendeng kurang apa coba? Putusan pengadilan di Mahkamah Agung memenangkan warga. Tapi jalan terus pembangunannya. Nah, akademisi bersolidaritas untuk memastikan itu, supaya apa yang menjadi kebijakan itu jangan sampai merugikan rakyat, jangan sampai menghancurkan lingkungan. Nah, itu yang seringkali kita suarakan. Dan ini tidak hanya di Kendeng, Wadas, tapi juga di Kinipan, Pakel, Tumpang Pitu, Banyuwangi, dan seterusnya. Gitu. Nah, berikutnya kan kalau tadi di paruh pertama ini kita bicara soal ini bukan hanya bicara spektrum undang-undang saja, tapi ada kedekatan psikologis yang harus jadi pertimbangan utama. Kita akan bicara soal solusi, apa yang bisa dirakit soal ini. Di Sapa Indonesia Malam, sesaat lagi kami segera kembali. Lalu bagaimana penyelesaian konflik di Desa Wadas, terutama soal proyek strategis nasional dan penambangan batu andesit untuk dikaji kembali, ada usulannya tapi ada juga yang pro. Saya tanyakan makanya ke Bung Nasir. Bung Nasir kan sudah ketemu nih Komisi 3 DPR dengan pihak yang pro dan kontra. Apa yang didapat? Iya, jadi kami memang datang ke sana dalam rangka untuk melihat dan mendengar langsung dari warga. Dan memang pembangunan bendungan bener itu masih menyisakan masalah dalam pandangan kami. Soal ganti rugi, ya, meskipun pihak istana mengatakan bukan ganti rugi, ganti untung. Tapi sampai hari ini masyarakat, ya, jadi ada dua kelompok masyarakat begitu. Jadi masyarakat yang di sekitar bendungan yang saat ini sedang dibuat, itu sampai hari ini juga belum mendapatkan ganti rugi, ya, terkait dengan pembebasan lahan mereka. Bahkan ada beberapa lahan, ada beberapa bidang lahan yang tidak masuk dalam penetapan lokasi tapi digarap juga, ya, dan ini kemudian ditutup oleh warga. Jadi pemilik lahan tersebut menutup jalan itu dan itu merupakan jalan utama. Jadi memang masih menyisakan persoalan sekali lagi soal pembangunan bendungan bener ini. Nah, lalu ada satu masyarakat lagi yang ada di Desa Wadas yang mayoritas mereka itu menolak ya adanya katakanlah galian atau pengambilan batu andesit di kampung mereka. Dan memang yang setuju itu lebih minoritas dibandingkan yang tidak setuju. Ya, yang setuju itu sampai hari ini juga mereka belum mendapatkan gambaran yang jelas berapa harga yang harus dibayar dari lahan yang mereka bebaskan itu. Jadi sambil berseloroh kami mengatakan masyarakat yang di sekitar bendungan saja yang sudah menyerahkan lahannya itu sampai hari ini ya belum mendapatkan kepastian terkait dengan biaya ganti ruginya. Ya, apalagi masyarakat yang mayoritas menolak ya pengambilan batu andesit di desa mereka. Jadi kita sudah ingatkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan juga pihak Balai Besar Wilayah Sungai dan Badan Pertanahan Nasional agar segera merealisasikan ini, karena kalau tidak maka ini akan berpotensi untuk terjadinya konflik dan
mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak berharap tentu potensi konflik itu akan jadi nyata di kemudian hari, Bung Isnur, tapi kan kondisinya sekarang sudah sangat terlihat, ada yang pro dan kontra. Nah, kalau dari LBHI, apa solusi yang bisa dilakukan sekarang? Apakah dialog tadi antara kedua belah pihak dengan Pemprov Jawa Tengah dan para pihak terkait itu jadi salah satu hal yang bisa membuka jalan begitu? Pertama, perbaiki dulu sandaran hukum dan juga langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pertambangan. Itu nggak bisa mau menambang pakai rezim pengadaan lahan untuk penduduk umum. Menambang itu ada aturannya, ada ketentuannya, harus ada izin IUP-nya. Dan izin pertambangan harus memperhatikan AMDA-nya juga. Nggak bisa sembarang nambang kalau itu berbahaya buat lingkungan. ESDM itu nggak ngizinin nambang di Wadas, kenapa? Karena wilayahnya yang risiko, bencana alam dan lain-lain misalnya. Nah, kemudian gimana caranya solusinya? Solusinya di Purworejo itu, Mbak, sudah banyak wilayah lain yang juga membuka wilayah pertambangan andesit. Sudah dibuka. Ya. Terus kenapa malah mau membuka yang baru, yang belum ditambang, yang nggak ada izin pertambangannya dari ESDM? Ini pertanyaan besar dari masyarakat. Itu sepertinya gini, kebutuhan untuk bendungan itu 8 juta ton. Tapi di izinnya mau ditambang 40 juta ton. Ini buat apa nambang sebanyak itu? Kalau kebutuhannya hanya 8 juta. Kalau pertanyaan dari masyarakat menjadi banyak. Yang kemudian menurut tadi Pak Jamil menjadi hal yang aneh ya. Menjadi hal yang kemudian kita Bung Isnur melihat bahwa izinnya pun masih jadi masalah. Pak Herlambang, ini mana yang bisa dilakukan sebagai jalan awal untuk adanya solusi? Kalau ke solusi kan masih panjang kayaknya perjalanan. Tapi membuka ini dari mana Pak Herlambang? Ya, saya pendapat dengan bahwa secara hukum harus diberesin dulu ya. Kita tahu bahwa proyek strategis nasional ini tidak terpisah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak terpisah dengan mindset kebijakan yang lebih mengedepankan investasi. Nah, dalam konteks ini itu kita harus benar-benar jangan sampai kebijakan itu melanggar hak asasi manusia atau legalize violation of human rights ya. Jadi jangan sampai merugikan atau mengorbankan rakyat karena kita tahu pembangunan untuk kepentingan apa, harusnya kan kesejahteraan sosial ya. Kemudian yang kedua, kalau memang mengawalinya dengan cara dialog itu penting. Tapi dialog dalam rangka tujuan apa? Dialog itu pola komunikasi yang seimbang, bukan timpang. Nah, dialog itu bagi kami itu adalah proses keadapan. Memanusiakan manusia, bukan instrumental formalisme hukum syarat untuk memaksakan proyek pembangunan. Jadi dialog harus ditempatkan sebagai proses keadapan, memanusiakan manusia. Dialog yang memanusiakan manusia itu jadi jalan awalnya kalau dari Pak Herlambang ya. Bung Nasir punya tanggapan soal ini? Ya, jadi memang betul di Desa Wadas itu luas Desa Wadas lebih kurang 400 hektar ya. Lalu kemudian ada 160 lahan yang akan dibebaskan. Dan ada sekitar 60 hektar nanti yang akan dijadikan semacam lokasi untuk mengambil ya batu andesit tersebut. Ya jadi memang dari sini saja memang ada banyak pertanyaan. Kalau misalnya lahan yang akan digali katakanlah begitu, diambil batu andesitnya lebih kurang 60 hektar atau 64 hektar, sementara lahan yang dibebaskan itu 160 hektar dari 400 hektar luas Desa Wadas tersebut. Nah, jadi memang ada hal yang mereka ingin lakukan ya, misalnya nanti setelah selesai digali nanti kemudian ditimbun kembali, kemudian nanti di situ akan menjadi tempat semacam wisata ya, dan mungkin saja bagi Desa Wadas hal itu tidak sesuai dengan ya istilahnya itu bukan kultur mereka lah kira-kira. Kultur mereka itu bertani, ya berkebun, ya oleh karena itu mereka juga khawatir dengan masa depan komoditas yang saya sampaikan tadi di awal. Baik, jadi selain regulasi tadi ya banyak hal untuk mencapai itu, salah satunya dialog, karena partisipasi publik tentu harus dibuka seluas-luasnya agar muaranya satu untuk kemaslahatan masyarakat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bung Nasir Jamil, terima kasih Mas Muhammad Isnur, terima kasih Pak Herlambang Wirawan telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.